Malam takbir setelah Tukba di Turki buka puasa, saat PK di TikTok antara Kinoy dengan Tukba. Tampak Kinoy menayangkan lagu religi menyebut nama Allah. Di ruang komentar banyak yang meminta untuk suara takbir, mengiringi buka puasa, dan tanda memasuki lebaran haji dan umroh. Hariskai dan Queenie tidak muncul di layar, sementara di TikTok dibanjiri gambar video bantuan untuk Palestina di Gaza. Thank you Bang Lukman, thank you Bang Lino, thank you. Kalau belum love oren guys, ayo love oren. Thank you Kak Anna, thank you. Kak belajar bahasa Indonesia dari mana? Sama teman-teman ngobrol-ngobrol gitu. Satu guys, sama-sama tuh Bang. Saatnya juga ya. Kak terima kasih. Inilah gambaran menjelang Idul Kurban di media sosial milik Kinoy dari Vietnam, Tukba di Turki, dan bantuan dari berbagai negara untuk Gaza. Saat ini, tampak jelas gerakan kemanusiaan merebak di berbagai negara. Puasa dan Idul Kurban, gambaran gerakan kemanusiaan di Palestina semakin nyata dari doa orang berbuka puasa dan tempat peribadatan lintas agama. Gerakan kemanusiaan ditunjukkan melalui bantuan lewat pesawat terbang di langit Gaza. Ini gerakan seluruh dunia. Setelah melihat penerbangan bantuan untuk Palestina lewat pesawat terbang, pembahasan lebih rinci, kita memulai dari pembahasan gejala sosial aktivitas kemanusiaan di Kisalak Subang maraknya kejahatan dan upaya merintis keamanan lingkungan berikut ini. Jika TikTok ini dibanjiri gips paus biru, mereka yang kelaparan mulai berperilaku aneh, lewat kejahatan skala kecil merusak pagar pembatas, mencuri hasil bumi, hingga korban perang masyarakat sipil yang kelaparan. Kita amati dulu kisah cinta romantis membujuk Queenie dari Vietnam agar segera menikah dengan Haris de Kuyi dan kisah cinta Indonesia untuk Gaza. Kamu kapan begitu sama itu? 2 tahun. 2 tahun. Jangan lama-lama. Kenapa? Lebih cepat lebih bagus. Betul. Cepat bagus. Kenapa ada orang bilang kalau cepat nggak bagus? Belum tahu. Lebih cepat Bagus. lebih bagus. Bisa bikin anak 10. Oh, begitu. Kalau lama, kalau kamu sudah tua, tidak bisa bikin anak 10. Kamu bisa bikin anak cuman 2. Kalau cepat, bagus. Bisa bikin 10 anak. 2 là cukup lah. What the hell bang? Wah cukup lah. Banyak anak, banyak rezeki. Abang ada anak? Ada. Masalah jumlah anak itu berhubungan dengan masalah pernikahan membentuk keluarga. Lulusan pesantren berikut ini mempersiapkan pernikahan dimulai dari membuka lapangan kerja yang halal. Mari kita simak. Lebih bagus dibanding dengan hasil teknologi canggih di sini. Apa rahasianya? Ternyata serbuk gergajinya, karena dia itu di sana dekat dengan pabrik gergaji. Ini adalah hari menjelang Idul Kurban, kira-kira 1 hari lagi, karena ini hari Minggu, berarti besok hari Senin. Nah, apa yang harus dipersiapkan terutama bagi keluarga ya? Yang namanya Idul Kurban itu sebenarnya dunia pendidikan. Potong domba. Orang dombanya 1 di Kapuk Nahun, terus di Panggung Londok itu sapi. Yang sapi itu Om Bayu, Mbak Titi, Eyang Putri, Ayah, Bunda, itu sapi. Sapi gila. Betul, sapi gila. Bukan hanya pendidikan memotong sapi, memotong kambing, tetapi di awal sebelum menyelenggarakan kegiatan seperti itu harus ada kumpul-kumpul dulu bersama keluarga.
Admin berupaya memantau ibadah kurban dari bintang TikTok dari Vietnam. Apakah Queenie meliput kurban di Vietnam? Dan Harris Kue YouTuber dari Bandung juga bicara soal kurban? Sayang belum muncul di medsos. Yang ada di TikTok hanya Vicky Naki dari Padang, Tugba dari Turki dan Kinui dari negeri komunis Vietnam. Tak kalah menarik ada orang Tiongkok melukis suasana kemanusiaan di Gaza. Dan di sini di Waglo mau nanam sampe, ubi, ternak ikan. Ternak ikan. Maksudnya mau ngurus Programnya dari siapa? Program sendiri apa program dari tapi apa boleh berinisiatif sendiri. Boleh. Bagus, itu namanya inovatif. Jadi jangan terpaku sama ini, kita harus punya inovasi lah, kira-kira apa yang bagus gitu, tapi dengan koordinasi juga. Jika Queenie sebelum berkeluarga itu berupaya dulu mencari uang lewat TikTok, para lulusan pesantren, banyaknya sebelum mereka berkeluarga, lulusan pesantren itu belajar beternak dan berkebun. Jadi generasi Z lulusan pesantren berbeda dengan lulusan sekolah formal. Singkong, masukin sini. Seperapatnya. Sok sini, seperapatnya sini. Sok, masuk sini. Sama rapatnya. Sok, lempar. sini. Acak-acak, nah gitu, bagi-bagi. Terus sebelah dia. Terus. Beginilah suasana masyarakat garis bawah dalam mengisi kemerdekaan di Indonesia. Berbanding terbalik dengan suasana korban perang di Gaza. Sok. Ah, itu cara nate. Iya, maker pancingan ngumpul. Ya. Hai si Wa nih, Wa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi katanya Jaki mau nanya. Nanya apa tadi Jaki? Saya bilang sana. Kalau emang ada mang di sini ikan gurame. Ada di bawah sini, ntar di sana mau dipelakin gurame di sana juga. Pakannya apa? Pakannya apa? Makanya daun, dikasih daun-daunan, daun singkong, cau, apa lagi sih? Talas. Cau itu daun apa? Daun pisang. Iya. Oke. Hadirin sekalian yang ada di rumah, barusan itu sudah keliling-keliling lokasi Waglo karena beliau ini dari pesantrenan. Kemudian dari pesantrenan ini ternyata sudah pinter budidaya jamur. Padahal dulu bekerja di sini sebagai karyawan jamur, di sini ternyata tidak berlanjut. Akhirnya dibawa ke pesantren, kemarin katanya sudah panen, dijual kemana hasil jamurnya? Pasar. Jadi di sana itu sudah menjadi direktur penataan dari para santri itu diajarin budidaya jamur. Berhasil. Padahal di sini kurang berhasil ya. Di sana berhasil. Alat di sana enggak. Di sini Pakai alat, di sana enggak. Tapi bagusan yang gitu. kayak gitu. Maju sini, masuk sini ini. Coba sejarahnya kok budidaya jamur bisa lebih berhasil. Padahal di sini kan peralatan lengkap ya kan? Anak lulusan pesantren tradisional ini biasanya disebut lulusan pesantren kobong atau asrama. Di tempat itu hanya belajar Quran dan kitab kuning. Setelah mengabdi belajar budidaya jamur di Waglo, terbukti berhasil mengembangkan budidaya jamur lewat hasil penemuannya sendiri. Hasilnya jauh berlimpah karena berawal dari bahan baku selektif, bahan yang digunakan bahan pilihan. Bagaimana itu? Diapain? Iya mah ada banyak campuran. Di sini mah, kalau di sana? Karena mah kalau ada pesan, ada dikasih apa? Pohon jingjing gitu ya. Dikasih itu aja. Sengon. Di sengon. Oh, hadirin sekalian, ternyata ada rahasianya. Gin ini adalah karyawan perusahaan jamur di Waglo ini. Peralatan secanggih yang ada di stasiun televisi, yang ada di YouTube, itu di sini ada semua. Karena di sini terkendala, akhirnya pulang ke pesantren. Begitu di pesantren, Gin ini melatih para santri.
mempergunakan alat seadanya. Ternyata hasilnya lebih bagus dibanding dengan hasil teknologi canggih di sini. Apa rahasianya? Ternyata serbuk gergajinya, karena dia itu di sana dekat dengan pabrik gergaji. Kalau itu pohon sengon, gergajinya itu gergaji sengon aja semua, sehingga jamurnya juga subur. Itu rahasianya. Itu mah kan dugaan kamu, tapi hasilnya memang begitu. Iya. Jadi itu juga bibit sama. Bibit gimana? Bibit kalau dikasih bibit sorghum nggak jadi. Banyak yang jelek. Kalau bibitnya jagung, sana cocoknya jagung. Nah, jagung naik bibit jagung. Ada bibitnya, ada yang jagung. Tapi itu bibitnya kayak dari jagung. Gitu. Jamur itu dari daun, dari buah-buahan. Ya dari jagung ya. Dari jagung jadi bibit. Iya, dari bibit. Kamu jadi lebih tahu daripada saya ya. Kan yang punya pabrik saya ya. Kok kamu jadi ngajarin? Canggih luar Yang biasa. tadi itu pokok kita itu itu harus ada inovasi dan kolaborasi. Jadi jangan terpaku sama perintah aja gitu. Kita juga harus punya jeli inovasi apa sih yang bisa dikembangkan, tapi tetap harus ada komunikasi dengan pengelola gitu. Jadi inovasi itu penting. Hadirin sekalian, ini temuan baru. Padahal di sini teknologi canggih, secanggih yang ada di stasiun televisi atau di sumber-sumber informasi itu diterapkan di sini. Ternyata yang paling bagus itu adalah metode penemuan sendiri ya. Salah satu di antaranya tadi itu serbuk gergajinya dengan bibitnya. Bibitnya dagu. Beli dari mana bibitnya? Bibit jamurnya? Dulu beli dari teman, sekarang bikin sekarang. Kamu bisa bikin bibitnya? Bisa. Coba jelasin gimana caranya? Bibit dicuci dulu, udah dicuci. Jagungnya tuh. Langsung dikulub, udah dikulub dimasukin ke apa? Ke botol, ke botol dikukus lagi. Dikukus sama-sama botolnya sampai higienis. Udah gitu sih diemin, udah jadi. Nanti keluar? Iya. Apa? Ntar paruti gitu. Nah, setelah putih-putih, Spora ya, sporanya putih keluar ya. setelah putih-putih diapain? Putih-putih, udah itu udah jadi bibit kalau belum putih. Kalau belum putih-putih itu belum jadi bibit. Oke, itulah hadirin sekalian yang ada di rumah. Ini ilmu penemuan sendiri. Di sini alat-alat lengkap semua, tapi saya akan mencoba minggu ini semua ilmu penemuan dia, beli alat-alatnya sesuai dengan yang dipraktekkan di pesantren. Walaupun dulu ilmunya dari Waglo dibawa ke pesantren dan lebih berhasil. Sekarang kamu dibawa lagi ke sini, praktekkan ilmu yang sudah kamu punya. Ya kan? Caranya seperti tadi. Tempatnya di tempat jamur yang kemarin di sana masuknya, tapi pembibitannya di sini. Ya. Dari yang paling bagusnya dari jagung ya tadi. Iya. Ya udah, ujiannya itu. Nah di sini tuh kan itu kalau di sana cocoknya jagung. Di sini belum nyoba jagung apa sorghum itu. Jadi, oh gitu. Ada cuacanya pun beda. Cuacanya beda. Ini tergantung cuaca ya kalau itu. Ternyata risetnya luar biasa bagus. Inovator ini. Inovator. Cuman tinggal nyari kolaborasinya dengan siapa? Jangan sendiri. Kita berdua. Kolaborator, kalau perlu kolaborator yang ini direkrutin siapa ambil aja. Yang bisa diajak kerjasama. Ya. Jadi nggak sendiri punya tenaga, tapi juga nanti banyak inovasi juga dari mereka yang bisa menciptakan inovasi juga. Bisa pesat kita nanti majunya gitu. Cepet. Nanti Om Agus tolong temuin bapaknya Iya, mau ya nanti. Videokan bukti bahwa dia di sana sekarang budidaya jamur, divideokan. Nanti saya ambil gambar-gambar yang ada di sana, nanti dikirim. Oh, di sana juga buka yang diceritain ini keberhasilan di sana di pesantren, di sini udah keluar. Oh, kirain di sini. Di sini itu sudah berhenti karena ada permasalahan. Dihentikanlah sementara. Akhirnya dia pulang di sana ngembangin sendiri, ternyata lebih berhasil. Alhamdulillah. Gitu. Nah sekarang dibawa lagi ke sini, suruh kembangin keberhasilan di sananya itu. Tapi tadi ada keistimewaan dia. Dia katanya di sini karena di sini kan banyak pakan ternak. Inilah kemurahan Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah memberikan ilmu pengetahuan praktis kepada santri penghafal Quran
yang di pesantrennya tidak diberi ilmu duniawi. Saat Khaosan mendapat siraman sains, kuasa Allah dipertunjukkan di sini. Bukan hanya 7 lapis langit dan bumi, atau 2 lautan yang airnya terpisah. Keajaiban itu ada di penghafal Quran. Hanya senyap sepi sekali, hanya cerah awan tak bergerak. Aku terdiam di malam sunyi, cahaya bulan menyinari jejak. Sayup-sayup suara kumbang menemani malammu yang tenang. Di atas sajadah kita bersujud, membawa hati dalam syahdunya tahajud. Malam tahajud menenangkan jiwa, di bawah bintang berdoa kita. Setiap nafas penuh harapan, syahdunya malam. Naon sababnya bisa kita? Ada yang matahin. Ada yang matahin ya? Ada kemungkinan ya? Oke, hadirin sekalian yang ada di rumah, hasil saya tidak mengajari, tapi Gin-Gin ini mengkaji hasil dari tanaman itu. Ciri maling di lokasi ini, di sini dulu banyak pohon rambutan, pohon manggis, dan rata-rata patah seperti ini itu ketika pohon rambutan itu lebat. Ketika sore-sore kita karyawan di sini lagi istirahat karena seharian kerja di sini. Begitu karyawan turun, maka dia ambil naik ke pohon, itu biasanya dipatah-patahin. Nah, setelah dipatahin dia pergi. Nah, begitu kira-kira dia sudah berapa jam, lihat ke sini aman, barulah dipanen. Jadi caranya gitu, cara maling di daerah di sini itu biasanya pohon manggis ini kalau lagi lebat itu kan susah naiknya, udah ditarik-tarik aja, dipatah-patahin begitu. Tapi nggak langsung dipanen, nanti keluar pergi dia. Nah, ketika sudah 1 jam 2 jam diamatin di sini aman, baru diambil. Di situ dulu pohon banyak. Di situ. Akhirnya ditemukan lubang jalan masuk pencuri yang menggunting pagar, membuat lubang jalan masuk ke lokasi kebun. Naon yang ngarana? Daun sintrong. Nah, daun sintrong. Sok, tuh pengalaan kan sok. Naon eta ngarana? Untuk dicokot kabeh, handapna wungkul, ujungna ucup-ucup nama ulah. Beakeun kabeh handapna mah. Iya. Gancang atuh. Iya. Dah, dek santai wungkul. Sini, sabar rapatna we. Sok, lempar. Sini. Acak-acak, nah gitu, bagi-bagi. Terus sebelah dia. Terus. Ikumahakeun tadi. Bentar dibersihin. Sok, cobaan cabutan nyontohnya si kurang gin. Setik bikin. Sok. Ya gini nggak? Sok, buru-buru atuh. Ah, gitu cara nate. Ah, gitu sok terus. Terus yang tahan apa dia. Sok. Iya, makir pancingan wungkul. Adinya dulu dilatih. Tadi mau bawa itu lupa. Nah, yang lambang terus di Cimicule apa? Cenggondok. Handap. Iya, bawa kasih cenggondoknya. Saya lupa buru-buru ke sini. Cepet kan? Cepet. Terus ada orang ngobrol.
Sok dia itu apa tadi? Kasih ke sini. Semuanya acak-acak di situ. Sok, sini, bawa. Sok. Iya, ngumpul. Acak-acak ke situ. Cincau. Terus ya, kan? Sok, terus kumahakeun tanggal cincau teh. Jajar-jajar. Mau di ala, langsung dimasukin ke kulkas. Sekilo. Ya, sekilo. Terus anu pusileudna di kumahakeun. Kalau yang kayak gini. Terus kabeh lah. Buang. Dah, gini semua. dibuang. Oke. Ai tales tadi mana Dibuang tales? sih. Gitu udah. Gitu. Cara tadi mana talesnya? Iya. Bari lamun ka dia itu dilihat itu maling masuk. Karena kegigihan santri di era Gen Z ini yang haus ilmu pengetahuan, kini dia ingin mempelajari ilmu beternak domba Garut. Mengapa domba Garut? Generasi Z itu tampaknya tidak terlalu menembus ke dalam pesantren tradisional, seperti para santri ini, tampak begitu tekun dan punya ambisi untuk menerapkan semua ilmu yang telah dia kuasai. Kayak seperti anak sapi udah besar gitu. Hampir anak sapi ya. Oke, itu sampingannya. Itu baru sampingan itu. Jamur nanti sampingannya. Yang kedua domba samping. Kerja utama tadi udah dijelasin. Kalau hujan bagaimana, kalau maling bagaimana. Tadi udah nemu lubang maling. Ya, di sana ya kan? Nah, bagaimana solusinya? Sekarang pertanyaan pertama. Kerjaan tadi yang sudah keliling-kelilingnya kerjaan utama di sini apa sih, Kin? Keun we cenah ka dieu cincau mah. Dan ka ditu mah tangkal alpukat nanti yang digedekeun kan? Iya. Pernyantoan unggul. Sok, dua di sana kumaha? Sok tingali ka luhur, sok jalan ka luhur nepi kana tangga kabeh. Sok, katingali teh tanggana ka luhur. Oh, yang ini mah bentar lagi, Pak. Kira-kira. Bentar lagi. Ya. Ada seminggu lagi ini, Pak. Jantung ininya harus dipotong. Kalau nggak dipotong lama. Oh gitu, jadi harus dipotong. Iya. Dipotong. Apa? Yang ini. Yang ini bisa untuk lalapan-lalapan itu kan, diantaranya seperti itu hadirin sekalian, itu makanan untuk ikan gurame. Karena di sini ikan guramenya besar-besar. Nah sekarang di sini di bawah tempat duduk ini ada 160 ikan di sini. Ada 160 ikan gurame, masih kecil-kecil, nanti disebar gitu. Tapi yang paling utama mah tadi kasih pakan nasi aking. Kebetulan di Bekasi itu termasuk yang ini cincau, Pak. Belah dia sok. Mana cincau? Ini cincau. Terus ada iya kembang kadikirnya. Naon deui? Dikasih pakan ke ikan. Kalau nasi aking nanti ikannya mati karena di perutnya tidak bisa dicerna. Jadi digodok dulu. Setelah digodok dinginkan. Nah baru dikasih ikan tadi. Berebut makanan ikannya ya. Jadi itu caranya. Jadi nanti seminggu sekali kalau datang ke sini pasti bawa nasi aking di Bekasi itu. Oh bagus. Nasi aking itu digantungkan ada yang ngambil. Kita kumpulin juga, cuma karena kita nggak bisa ngolah sendiri, kita gantungin setiap hari ada yang ambil. Ada yang ngambil tiap hari. Katanya buat pekan bebek. Ternyata di pasar Jatimulya itu dijual ya, per liter. Maka di Bandung ya itu rantang lah, orang sini rantang, satu rantang itu 2.000. Ibu saya itu dia udah biasa. Jadi nanti diangkut ke sini. Itu salah satu diantaranya seperti itu. Dengan nasi di Magicom kan cepat kering.
Barangkali pesan-pesan dulu buat penonton di rumah YouTube Waglo Gubuk Apung dan Ale TV dari Om Agus, dari Satu Jaki, lagi saya pesan buat pemirsa Kompasiana. Halo. Pemirsa Kompasiana ya. Oke, silahkan nanti siapkan kata-kata pesan buat para penonton. Jangan pesan terakhir mah kan mau meninggal ya. Nah ini mah pesan dulu. Om Agus silahkan ke para penonton mau bicara apa? Ya, sedikit aja Kompasiana. Saya sudah kemarin sudah upload bahwa hari ini 2 hari ke depan saya akan mengadakan perayaan Idul Adha di sini, dan inilah malam, mungkin ntar malam kita takbir di sini, mungkin nanti akan saya live. Saya sudah bawa peralatannya, nanti akan saya ulas nanti peralatannya kegiatannya seperti apa, itu aja barangkali dari saya. Oke, sekarang dari Jaki mau pesan apa sana kepada penonton, teman-teman di rumah, sekolah? Untuk yang lagi nonton, semangat terus. Jangan lupa support terus Waglo. Sombong, kita rentang dan lemah. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kita akan menua lemah dan lunglai bertemu dengan Sang Maha Kuat. Hanya waktu yang berjaya. Kita jadi kedua saat pikiran membengkak. Harus ingat kesombongan hanya sementara. Mana kawatnya coba? Kawatnya di sini. Coba ditarik kawatnya. Nah, ini. Oh dipatahin? Ya, dipatahin kawatnya. Oh, belitkan deh. Karena tangkal dibelitkan. Gitu maling teh. Kanyawan kan? Ya. Ini dipatahin nih, konon. Dipotong. Tuh, ya kan? Coba lihat coba. Ya kan? Ya. Dipotong. Berarti nu tadi teh sampo segala macam dia mataku gini. Tuh, nah ini udah ya kawatan dia handap beubeung. Ya kan? Kan di atasnya ada kawatnya. Dari sini banyak kawat, kesininya nggak ada. Iya kan? Iya. Maling sih. Cintalah dengan segenap hati. Jangan sombong, kita rentang dan lemah. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kita akan menua lemah dan lunglai bertemu dengan Sang Maha Kuat. Hanya waktu yang berjaya. Kita jadi kedua saat pikiran membengkak. Harus ingat kesombongan hanya sementara. Di dalam kesedihan kita sama rapuhnya. Taklukkan diri, temukan kekuatan dalam berbagi. Kuat hanya sementara. Hidup adalah perjalanan. Yang penting adalah mengasihi dan saling memahami. Bersama kita akan tumbuh dalam kelemahan. Kita berdampingan. Kuat hanya sementara. Cintalah dengan segenap hati. Kalau Sumba Dumba di belakang kalau suka di tebing-tebing, kayak bawahnya batu, ini tanah belakang.
supaya jadi si madu itu. Terus atasnya tidak boleh rimbun gini. Iya, nggak boleh. Berarti caranya gimana? Ini kan sudah banyak tanah, tapi di tempat rimbun kan nggak bakalan bener. Terus gimana solusinya? Ini dipotong kayak ini. Gitu kan? Iya. Atau lamun ieuno awino rimbun pisan halus, kalau dirawat ke bisa, tetapi berarti pohon nanasnya diapain? Pindahin. Akan yang bener gigin. Ini dibenerin, dikasih papan lagi, ini buang, kasih papan lagi. Udah. Terus fungsinya karena naonnya teh? Buat istirahat, buat kontrol, tidak ada apa-apa di sini. Supaya betah. Ya. Kudu aya internet. Internet. Ya kan? Iya. Saya betah kan? Bari neangan informasi ya kan? Iya. Terus naon deui? Bawa makanan. Bawa makanan. Air minum yang utama makan. Iya. Iya gitu. Ya kadia. Kontrol. Aya nu ieu teh. Ada itu. Kalau lubang. Oh mana ada? Jalan masuk pencuri. Gimana? Mana kawatnya coba? Kawatnya di kanan sini. Coba ditarik kawatnya. Nah ini. Oh dipatahin? Iya dipatahin kawatnya. Oh belitkeun deui. Karena tangkal dibelitkeun. Gitu maling teh. Kanyahoan kan? Iya. Ini dipatahin nih, kawan-kawan. Dipotong. Tuh, ya kan? Coba lihat coba. Iya kan? Iya. Dipotong. Berarti nu tadi teh sampai segala macam iya ada ku gini. Tuh, nah naon di luhur aya kawatan dia handap beubeung. Iya. Iya kan? Iya. Kan di atasnya ada kawatnya. Dari sini banyak kawat, kesininya nggak ada. Iya kan? Iya. Maling.